As you look away when you pretend not to care, I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kenal sama saya ya semuanya. Hari ini kita akan belajar bareng. Jadi kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya pembelajaran berlangsung dengan lancar, tidak ada halangan, dan materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar meskipun dalam keadaan pandemi yang seperti ini, meskipun dalam pembelajaran online atau daring ya. Nah, selama pandemi ini tentunya kan kita masih menerapkan gerakan di rumah aja. Nah, yang cewek-cewek ini pasti sering dong membantu ibu ya, membantu beres-beres, misalnya nih di dapur, membereskan bumbu sama bahan-bahan masakan, yang kering dengan yang kering, bahan basah dengan bahan yang basah. Lalu untuk cowok nih misalnya membereskan alat-alat olahraga, bola dengan bola, sepatu dengan sepatu. Beres-beres tadi apa sih tujuannya? Agar mudah saat menggunakan, iya. Agar rapi, agar mudah pas mencari, iya betul sekali, tujuannya seperti itu ya. Nah, itu juga berlaku di alam semesta ini. Bayangkan ada berapa juta hewan dan tumbuhan di alam semesta ini, dan bagaimana kita akan mempelajari kalau belum ada usaha untuk membereskan hewan-hewan dan tumbuhan tadi. Nah, di alam semesta ini atau untuk makhluk hidup kita sebut dengan istilah klasifikasi makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup. Oke. Lalu apa saja yang akan kita pelajari pada materi klasifikasi makhluk hidup hari ini? Yang pertama ada pengertian klasifikasi makhluk hidup yang tadi udah sedikit banyak kita singgung. Kemudian ada tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, perkembangan sistem klasifikasi, pemberian nama ilmiah, dan juga kunci determinasi. Ini harus diperhatikan loh ya. Di kunci determinasi ini lumayan agak ribet, jadi kita harus memperhatikan. Oke, lanjut. Yang pertama ada pengertian, tadi udah dibahas. Pengertian klasifikasi adalah, kita ambil kata kuncinya, pengelompokan. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Itu ya. Kemudian ada tujuan klasifikasi. Tadi kan ada tujuan membereskan barang-barang, tujuan mengelompokkan barang-barang. Lalu untuk tujuan klasifikasi yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup tadi berdasarkan cirinya, berdasarkan persamaan dan juga perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan agar mudah dikenali. Nah, tadi kalau udah tahu ciri-cirinya, pasti kan nanti ada deskripsinya, sehingga kita mudah untuk mengenali yang dimaksud ini hewan apa sih, gitu ya. Jadi untuk memudahkan ahli biologi dan juga kita untuk mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Hubungan kekerabatan saudara, untuk mengetahui kemiripan, untuk mengetahui tingkat jauh dekatnya kekerabatan itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui evolusi berdasarkan tingkat kekerabatan. Nah, ini nanti evolusi sama kekerabatan ini ada hubungannya. Jadi berdasarkan kekerabatannya itu nanti ada alur evolusinya. Bagaimana sih ini melalui proses evolusi sehingga menjadi ini. Itu nanti ada hubungannya dengan kekerabatan. Sampai di sini paham? Nanti kalau ada pertanyaan di belakang aja ya.
Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah perkembangan sistem klasifikasi. Di sini ada 3, sistem artifisial atau buatan, sistem alami, dan sistem filogenetik. Yang pertama adalah sistem artifisial atau buatan. Dari namanya saja ya, buatan. Berarti ini pengelompokannya buatannya siapa? Buatannya manusia. Jadi didasarkan pengamatan manusia, ahli-ahli biologi. Nah, selanjutnya ada sistem alami. Alami berarti pengelompokannya berdasarkan sifat-sifat alamiah yang dibawa oleh tumbuhan dan juga hewan tersebut. Begitu ya. Selanjutnya sistem filogenetik, gen berkaitan dengan gen berdasarkan tingkat kekerabatannya, jauh dekatnya berdasarkan evolusi tadi. Lalu ini adalah untuk ahli-ahlinya. Sistem klasifikasi buatan ada Theopratus, menggolongkan tumbuhan berdasarkan perawakannya. Kalau perawakan berarti kan itu yang mengamati manusia, berarti yang membuat pengelompokan manusia. Pohon, perdu, semak, dan gulma. Oh, yang seperti ini tuh dinamakan pohon, yang seperti ini dinamakan gulma, yang seperti ini dinamakan perdu, yang seperti ini dinamakan semak. Berarti didasarkan pada pengamatan manusia. Begitu. Lalu yang selanjutnya Aristoteles dan Carolus Linnaeus menggolongkan makhluk hidup berdasarkan yang pertama ada tidaknya klorofil, dan yang kedua kemampuan berpindah tempat. Ada tidaknya klorofil. Kalau punya klorofil berarti tumbuhan. Kalau tidak mempunyai klorofil berarti hewan. Nah, untuk yang berpindah tempat, kalau yang dapat berpindah tempat aktif berarti hewan, yang tidak dapat berpindah tempat berarti tumbuhan. Bukan tidak bisa gerak loh ya, tumbuhan bisa gerak ya, tetapi tidak bisa berpindah tempat secara aktif. Jadi menurut Carolus Linnaeus ini dan Aristoteles, makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu animalia dan plante, tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya yang sistem alami, ini tokohnya ada Michael Adam dan J.B. Lamarck. Ini didasarkan pada sifat-sifat alami tumbuhan dan hewan, bagaimana mereka beradaptasi di lingkungan yang ditempatinya. Misalnya saja di kutub itu berarti beruang punya apa? Rambut atau bulu? Rambut ya. Kalau bulu itu di Aves, jadi mempunyai bulu yang tebal itu untuk melindungi dirinya. Dan kemudian kalau di air punya apa ikan? Sisik ya, untuk berdasarkan penutup tubuhnya. Nah, selain itu ada cara geraknya. Misal di darat berarti punya kaki, di air berarti punya sirip. Kalau bisa terbang berarti punya sayap, gitu ya. Nah, tadi untuk bulu sama rambut. Kalau bulu itu punyanya Aves kan ya. Jadi boleh nggak kalau bilang bulu mata? Nggak boleh ya. Jadi yang benar adalah rambut mata gitu. Masa ya mau disamakan dengan Aves? Kan nggak mau kan ya. Jadi harus nggak boleh keliru ya. Dari sekarang nggak boleh keliru. Selanjutnya ada klasifikasi filogenetik, kekerabatan tadi. Ini yang pertama Carolus Linnaeus tadi yang membagi menjadi 2 kingdom, animalia dan juga plante. Selanjutnya Anthony van Leeuwenhoek membagi menjadi 3 kingdom, animalia, plante dan juga fungi. Selanjutnya ada Copeland membagi menjadi 4 kingdom, animalia, plante, protista dan juga monera. Dan yang terbaru sampai saat ini Robert H. Whittaker membagi menjadi 5 kingdom. Apa aja itu? Animalia, plante, protista, fungi dan juga monera. Monera ya, jangan sampai keliru morena.
Nanti jadi cita-cita dong Morena. Selanjutnya ada tingkatan takson. Tadi udah belajar sedikit tentang kingdom ya. Ada berapa tadi yang terbaru? 5 kingdom. Nah, di bawahnya kingdom itu masih ada tingkatan taksonnya. Nah, ini juga perlu dihafal loh ya. Dan juga yang perlu diperhatikan di sini adalah pada tingkatan takson di bawahnya kingdom. Di bawahnya kingdom. Kalau di hewan itu namanya filum, kalau di tumbuhan namanya divisi. Jangan sampai keliru. Nah, kalau ini ada segitiga tason atau tingkatan takson, semakin ke atas anggotanya semakin banyak dan semakin ke bawah anggotanya semakin sedikit. Semakin ke bawah persamaannya makin banyak, semakin ke atas persamaannya makin sedikit karena anggotanya banyak. Jadi persamaannya pun makin sedikit. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemberian nama ilmiah. Di SMP ini udah dipelajari, kalau nggak salah di kelas 7, pemberian nama ilmiah menggunakan sistem tata nama. Lupa? Sistem tata nama binominal nomenklatur. Sistem tata nama ganda menggunakan 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies atau spesifikasi. Nah, ini saya ambil contoh ya, Ratus argentiferus. 100 itu menunjukkan genus. Kalau argentiferus menunjukkan spesifikasinya. Argentiferus itu artinya dada perak. Jadi untuk menunjukkan 100 itu kan tikus. Argentiferus, tikus yang mana? Tikus kan jenisnya banyak. Jadi kata yang kedua itu merupakan spesifikasinya untuk menunjuk ke satu spesies itu. Gitu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah di familia. Ini juga ada perbedaan di hewan dan juga di tumbuhan. Di tumbuhan itu familianya diambil dari nama genus, kemudian belakangnya ditambahi C. Tulisannya CAE tapi bacanya C ya. Bacanya C. Lalu untuk di hewan itu diambil dari nama genus, kemudian ditambahi dengan Ideae dan bacanya ide. Ide. Kan udah belajar dari SMP, udah dipelajari nama ilmiah, terus ini tadi dipelajari lagi binomial nomenklatur. Lalu apa sih kenapa harus menggunakan nama ilmiah? Ada yang tahu? Di SMP ini juga udah dipelajari. Lupa alasan penggunaan nama-nama ilmiah. Nah, mengapa sih pakai nama ilmiah? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Di seluruh dunia pakai bahasa Indonesia aja? Enggak ya. Jadi ada alasannya. Nama ilmiah ditulis di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia ini menggunakan satu nama ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua ada tidak ada kekeliruan dalam mengidentifikasi. Kalau namanya sama kan, misalnya ada ahli biologi dari sana luar negeri sama di Indonesia mau mengidentifikasi spesies ini gitu. Jadi kita menggunakan nama ilmiah. Kalau misalnya jagung di Indonesia jagung, di Inggris ada corn gitu kan, jadi bingung. Jadi tidak satu persepsi. Nah, lain lagi kalau pakai nama ilmiah, kita akan mengidentifikasi zeamais. Oh, zeamais ya, pakai yang seperti ini. Jadi fungsinya seperti itu ya. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin. Ini juga kenapa pakai bahasa Latin? Kenapa tidak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional? Tidak ya, karena alasannya di sini bahasa Latin tidak banyak mengalami perubahan, tidak mengalami pertambahan kosakata. Kalau pakai Indonesia nih, misalnya ada kepo, itu kan zaman dulu nggak ada, sekarang ada. Jadi gampang banget ada perubahan kosakata. Selain kepo, ada apa lagi? Bucin. Nah, itu juga kosakata baru ya. Jadi kalau bahasa Latin tuh nggak ada pertambahan seperti itu.
tidak mudah berganti, bahasanya masih sama terus gitu. Kemudian alasan yang terakhir adalah nama ilmiah jarang berubah. Nah, itu juga berkaitan dengan bahasa Latin tadi, tidak mengalami perubahan, sehingga nama ilmiah pun tidak mengalami perubahan. Kalaupun ada perubahan itu hanya sedikit sekali. Selanjutnya ada, kita udah sampai yang terakhir, yaitu kunci determinasi. Ini yang agak sulit, tapi sebenarnya nggak sulit. Apa sih kunci determinasi itu? Adalah cara untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan hewan-hewan atau tumbuhan berdasarkan tingkatan taksonnya. Misal lagi nemu tumbuhan kok unik, kok aneh, kita cek di kunci determinasi. Ini tuh masuk ke takson apa sih? Ini namanya spesies apa sih? Itu menggunakan kunci determinasi. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ini udah ada contohnya, kita perhatikan ya. Kita mulai di hewan yang paling kiri. Sementara ini kita udah tahu ya kalau ini cicak ya. Pura-puranya ini kita mau ngecek ini hewan namanya apa gitu. Nah, kemudian kita mulai di 1A, berkembang biak dengan bertelur. Yang B, berkembang biak dengan melahirkan. Cicak berkembang biak dengan apa? Bertelur. Berarti kita ambil yang 1A. Kita urutkan titik-titiknya. Disuruh menuju ke angka 2. Angka 2 kita lihat mengalami fertilisasi eksternal dan mengalami fertilisasi internal. Cicak internal apa eksternal? Internal. Berarti kita ambil yang 2B. 2B kita ambil titik-titiknya. Disuruh menuju ke nomor 4. Jangan lupa ya tadi ya, 1A dan 2B dituliskan, 1A 2B. Lalu disuruh menuju ke nomor 4. Berkaki 2 dan B berkaki 4. Cicak berkaki 4. Berkaki 4. Berarti di titik-titiknya diikutin cicak. Nah, berarti nama ilmiahnya cicak. Cara penulisannya gimana? Cara penulisan kunci determinasi tadi, 1A tadi kan, 1A ya yang memenuhi ya, koma, 2B, koma, 4B, lalu di titik-titik kembali lalu menuliskan nama spesies hewan atau tumbuhan yang kita amati tadi. Udah paham? Mubeng apa mudeng? Paham ya? Gampang loh ini. Oke, kita langsung ke contoh 2 aja. Ini ada ikan. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Berkembang biak dengan bertelur, berkembang biak dengan melahirkan. Ikan bertelur, 1A, tulis 1A, koma. 1A disuruh menuju ke nomor 2. Mengalami fertilisasi internal dan mengalami fertilisasi eksternal. Ikan eksternal apa internal? Eksternal ya. Eksternal disuruh menuju ke nomor 3. Nomor 3 ada 2 pilihan, kulit bersisik dan kulit berlendir. Ikan bersisik, 3A ya yang memenuhi. Diikutin titik-titik. Oh, ternyata udah diketahui ini spesiesnya adalah ikan mas. Jadi kuncinya tadi adalah 1A, 2A, 3A, lalu untuk spesiesnya adalah ikan mas. Nah, paham ya? Oke, ini materinya udah selesai, udah sampai di akhir. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja boleh ditanyakan. Sebelumnya kita akan review, kita akan menarik kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama adalah pengertian. Apa tadi kata kuncinya? Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri dan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Tujuan klasifikasi, pengelompokan, mudah dipelajari, mengetahui hubungan kerabatan, dan juga mengetahui alur evolusi. Kemudian ada sistem perkembangan, ada buatan alami dan juga filogenetik. Buatan manusia
sifat alami tumbuhan dan hewan, dan juga tingkat kekerabatan. Kemudian ahli-ahlinya. Nah, klasifikasi filogenetik ada yang 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, lalu yang terakhir sampai sekarang adalah 5 kingdom. 5 kingdom yang dipakai 5 kingdom. Lalu untuk tingkatan takson ada kingdom, paling atas kingdom, yang bawahnya kalau hewan filum, kalau tumbuhan divisi. Pintar. Pemberian nama ilmiah menggunakan sistem apa tadi? Binominal, nomenklatur. Sistem tata nama ganda, yang kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies atau spesifikasi. Alasan penggunaan nama-nama ilmiah. Yang pertama, digunakan di seluruh dunia. Lalu, agar mudah pada saat mengidentifikasi dan tidak ada kekeliruan. Ia menggunakan bahasa Latin. Dan yang terakhir, tidak mengalami perubahan. Nah, ini materinya udah selesai. Nanti apabila masih ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan materinya dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In a world devoid of light, you bring clarity. In your eyes I see the light. My future, always and forever. I know I can't let you go. I'm in love with you. Alasa How you know?